sahabat petani, hari ini saya bersama dengan penyuluh BSIP Sulawesi Barat, yaitu Bapak Religius Herianto. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pertanian terkait standarisasi perbenihan padi imbrida yang mengacu pada SNI 6233 tahun 2015. Jadi, tetap nonton sampai selesai ya. Halo Pak Reli. Ya, halo juga. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat Pak. Nah Pak, hari ini kita akan mau sharing nih Pak, berbincang-bincang seputar pertanian terkait dengan standarisasi perbenihan padi imbrida yang mengacu pada SNI 6233 tahun 2015 nih Pak. Jadi kita akan membagi informasi kepada petani, kepada penonton sekalian tentang perbenihan padi imbrida Pak. Boleh Pak? Dengan senang hati bisa. Nah, sebelum kita mulai nih Pak dengan topiknya yang kita bawa hari ini, nah saya mau nanya nih Pak, sebenarnya itu apa sih SNI itu Pak? Ya, SNI itu adalah merupakan standar yang berlaku secara nasional di negara kita ya, di Indonesia ya. Ini merupakan dokumen standar yang harus dipenuhi dalam menghasilkan suatu produk. Oh, jadi kalau misalnya manfaat SNI itu sendiri apa sih Pak? Jadi ya, manfaat SNI ini sebenarnya untuk mendorong terciptanya produk yang berkualitas. Kemudian tentunya untuk meningkatkan daya saing bagi para produsen dan memberikan perlindungan bagi barang lokal. Kalau padi imbrida itu sendiri apa sih Pak? Ya, jadi benih imbrida ini adalah benih yang dihasilkan dari penyerbukan sendiri oleh satu galur atau varietas. Tentunya akan mengikuti sifat atau turunan yang sama persis dengan sifat induknya tadi itu. Nah, dalam memproduksi benih padi imbrida berdasarkan agroekosistemnya ada 3. Jadi itu ada impara, ada impari, ada impago. Jadi impari itu khusus untuk lahan sawah irigasi, kemudian impara untuk lahan-lahan rawa, kemudian impago spesifik untuk lahan kering Pak. Jadi begitu. Jadi Pak, kalau misalnya penerapan SNI yang mengacu pada 6233 tahun 2015 itu sudah diterapkan nggak kepada produsen atau ke petani? Ya, jadi SNI 6233 tahun 2015 ini yang terkait ya dengan standarisasi perbenihan padi imbrida ini sebenarnya sudah diterapkan. Cuman memang beda ya dengan misalnya barang-barang lain, memang di situ tertulis SNI misalnya kayak pancika atau apakah alsintan dan lain-lain. Kalau SNI 6233 tahun 2015 ini sudah diterapkan oleh lembaga sertifikasi. Ya, dalam hal ini BPSB yang melakukan pengawasan dan sertifikasi. Nah, ini terkait ruang lingkupnya dari 6 SNI 6233 ini, mereka mengacunya di situ. Nah, termasuk di dalamnya spesifikasi persyaratan mutu di lapangan, spesifikasi persyaratan mutu di laboratorium, bagaimana ketentuan terkait pemeriksaan lapangan, pelabelan, pengemasan. Ini sebenarnya semua sudah tertuang dalam SNI 6233 2015 dan BPSB itu mengacu pada SNI ini. Nah, label nanti yang diterbitkan pada benih yang dihasilkan oleh produsen benih mengacunya di sini. Kalau sudah ada label yang diterbitkan oleh BPSB, otomatis sudah menerapkan SNI 6233 tahun 2015. Itu khusus untuk benih padi imbrida. Nah, beda lagi kalau komoditas-komoditas lainnya. Jadi masing-masing komoditas, masing-masing ini beda-beda lah. Ini memang sudah diatur ya, gitu Mbak. Wah, berarti masih ada tahapan prosesnya ya Pak untuk mendapatkan SNI-nya sendiri ya pada benihnya ya Pak? Ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan UPBS BSIP Sulawesi Barat ini kan memproduksi benih nih Pak, padi. Iya. Nah, kalau kita mau mendapatkan benih yang standar, benih padi hibrida yang standar Pak, budidayanya itu sama nggak
kayak mendapatkan beras? Sebenarnya kalau dalam hal produsen benih padi terstandar dengan produksi gabah untuk konsumsi, sebenarnya alurnya itu tidak beda jauh. Cuman memang ada beberapa poin penting atau kami istilahkan biasa beberapa titik kritis yang harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya di produksi produksi gabah untuk beras itu kan tidak terlalu banyak perlakuannya. Nah, kalau untuk benih memang mulai dari benih sumber yang kita gunakan, kemudian yang paling urgent harus diperhatikan itu adalah rojingnya atau seleksi tanamannya, kemudian penanganan panen dan pasca panennya. Nah, itu harus diperhatikan betul kalau untuk memproduksi benihnya. Nanti saya bisa urai satu persatu kalau memang diperlukan. Boleh nggak dijelaskan lagi tuh Pak tadi? Iya, jadi mungkin saya mulai dulu Mbak ya. Kalau misalnya kita mulai dari produksi benih padi untuk gabah konsumsi, itu sebenarnya memang kita tetap mulai dari persiapan benih, lahan, dan pemeliharaan sampai panen dan pasca panen. Nah, khusus untuk benih sumbernya, untuk produksi benih ya, benih terstandar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, titik-titik kritisnya yang pertama itu adalah benih sumber yang digunakan. Nah, benih sumber yang digunakan ini tentunya kita pasti mencari varietas yang asli atau kita mencari varietas yang potensi hasilnya tinggi, dan tentunya benihnya harus bernas, seragam, benih tidak tercampur dengan varietas-varietas lain atau biji-biji gulma, kemudian daya berkecambahnya tentunya harus tinggi, sehat, bebas dari jamur maupun patogen-patogen yang bisa mengganggu pertumbuhannya. Kemudian tentunya benih yang kita harus tanam adalah benih bersertifikat, minimal satu tingkat di atasnya, satu kelas lah. Kalau misalnya kita untuk menghasilkan benih sebar, otomatis benih pokok, minimal benih pokok yang harus kita tanam. Jadi itu untuk benih sumber ya. Nah, kemudian hal yang paling mendasar juga yang perlu kita ketahui itu adalah rojing atau seleksi tanamannya. Karena rojing ini merupakan proses bagaimana untuk menyeleksi tanaman agar terbebas dari campuran-campuran varietas lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian varietas yang kita produksi. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya terkadang kan kalau petani misalnya kalau dalam memproduksi gabah konsumsi itu hal rojing atau seleksi tanaman itu tidak diperhatikan karena memang itu tidak perlu kalau untuk dikonsumsi. Tapi kalau dalam hal benih itu sangat perlu diperhatikan. Jadi Pak, kalau misalnya tadi Bapak bilang rojing. Nah, rojing sendiri itu kapan sih dilakukan Pak? Ya, jadi rojing ini ya, kalau untuk melakukan rojing atau seleksi tanaman minimal kita lakukan sebanyak 4 tahap ya, 4 kali. Yang pertama itu pada stadium vegetatif awal pada umur 35 sampai 45 hari setelah tanam, biasanya itu setelah pemupukan kita sudah lakukan rojing. Nah, kemudian rojing kedua itu pada stadium vegetatif akhir atau sudah memasuki anakan maksimum, biasanya itu umur 50 sampai 60 hari setelah tanam. Nah, untuk rojing ketiga stadium generatif awal atau berbunga pada saat memasuki umur 85 sampai 90 hari setelah tanam. Kemudian untuk tahapan terakhir adalah stadium generatif akhir pada saat sudah menjelang panen. Biasanya umur tanaman di situ sudah umur 100 hari sampai pokoknya menjelang panen lah. Jadi itu terkait rojingnya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dalam hal-hal rojing ini? Ada beberapa, misalnya dari melihat dari perbedaan
tanaman yang kita kembangkan. Misalnya dari perbedaan daun, perbedaan batang, warna daunnya, warna batang, kemudian bentuk daun bendera, bentuk gabah, bentuk anakan, tipe pertumbuhannya, tipe malainya. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi itu. Nah, terus tadi titik kritis yang ketiga itu adalah pengolahan benih atau processing. Seperti panen, tentunya panen. Jangan kita panen kalau memang dari PBT belum menyarankan untuk panen. Kalau memang belum lulus pemeriksaan terakhir di situ jangan dipanen. Tapi setelah mendapat rekomendasi dari PBT baru kita lakukan panen. Kemudian setelah panen tentunya kita melakukan pengeringan. Pengeringan itu penjemuran. Kemudian dalam hal penjemuran itu kalau misalnya kita menggunakan lantai jemur, minimal kita harus menggunakan tarpal supaya biasanya itu bijinya gabah itu pecah-pecah kalau langsung di lantai ya. Kemudian setelah penjemuran kita lakukan pembersihan, tetapi sebelum pembersihan kita harus cek kadar air benihnya, karena kadar air benihnya itu menjadi faktor penentu dalam kelulusan benih nantinya. Sehingga karena ketentuannya itu minimal 13%. Nah, biasanya kita lakukan itu 11% lah, 11% di lapangan, baru kita lakukan pembersihan supaya nanti kalau misalnya penyimpanan di gudang biasanya berubah, biasanya meningkat lagi. Nah, sehingga pengambilan sampel nanti tidak lebih dari 13%. Kemudian kita lakukan fumigasi. Fumigasi ini untuk mematikan patogen-patogen yang biasanya ikut dari lapangan. Biasanya kan biar itu di lapangan itu sudah ada hama yang ikut, biasanya hama tahu kayak ya, kutu hama. begitu ya. Itu yang akan menjadi potensi kutu gudang nantinya. Nah, sehingga itu perlu sekali kita fumigasi. Nah, setelah itu di pengambilan sampel, uji lab ya, pengambilan sampel oleh PBT, dibawa ke laboratorium, apakah ini layak untuk dijadikan benih dengan mengikuti nanti ada spesifikasi yang harus diikuti di laboratorium. Nah, setelah biasanya itu 1 minggu sampai 2 minggu, kalau misalnya sudah melalui itu ada hasil dari BPSB, ada label, nah baru kita lakukan pengemasan. Setelah lakukan pengemasan, kita lakukan pelabelan. Setelah pelabelan, bisa distribusi atau penyimpanan di gudang, begitu. Itu Jadi tahapannya, itu Pak. Titik tahapan kritisnya. jadi dari 3 titik kritisnya tadi. Boleh nggak disebutkan Pak beberapa macam varietasnya lah Pak berdasarkan golongannya Pak? Ah ya, dulu kan kita mengenal Mekongga, Ciliwung, Ciherang. Nah, sekarang sudah Impari. Sekarang itu Impari 1 sampai sudah Impari 54. Itu yang sudah dirilis oleh Kementerian Pertanian. Oh, ini memang nama varietasnya Impari Iya, Pak. Oh, singkatan Impari Imbrida langsung. Padi Irigasi. Tapi biasanya sekarang sudah diikuti oleh keunggulannya biasanya, atau apa ya, kekhususan begitu. Ada namanya berdasarkan ketahanannya, misalnya kayak Impari 1, Impari 2, Impari 3, Impari 4. Nah, yang terbaru sekarang Impari kalau misalnya ada Impari 30 Ciherang sub 1, itu adalah persilangan dari Ciherang lama. Ada Impari 32 termasuk persilangan dari Ciherang juga. Tapi itu Impari 32 ada yang Impari 32 itu kalau salah tahan HDB ya. Kalau belum lagi Impari 50, 51, 52, jadi itu banyak. Itu semua varietas itu berdasarkan masing-masing mempunyai ketahanan masing-masing, sifat keunggulan masing-masing. Kemudian ada Impago. Ini ada Impago 1, Impago 2, Impago 3, jadi itu macam-macam varietas. Jadi memang di situ ada yang varietas yang tahan gas, ada yang tahan HDB, ada yang tahan terhadap tungro, ada yang tahan terhadap goreng batang coklat, ada yang tahan terhadap air asin, kekeringan, rendaman. Begitupun dengan ini ya, Impara. Ada Impara 1, Impara 2, Impara 3. Itu untuk
lahan rawa. Nah itu baru kulitnya. Nah, belum lagi kalau misalnya kita petahkan atau pewilayaan varietas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah atau sesuai dengan kondisi lahannya tadi itu ya. Kemudian ada yang berdasarkan tinggi tempat, ada yang memang khusus untuk varietas dataran tinggi, ketinggian 600 ke atas ada itu khusus itu. Kemudian untuk dataran rendah ada juga begitu. Jadi itu kira-kira Mbak terkait informasi singkat Banyak terkait nih Pak varietasnya. varietasnya. Mungkin nanti Satu kita- varietas saja itu kita bisa satu episode. Wah, berarti nanti akan diundang lagi nih Bapak untuk Iya. bahas tentang varietas ya Pak. Iya. Oke. Mungkin sampai di sini aja Pak untuk pembahasan kita. Tapi ada nggak Pak untuk tambahan tentang standarisasi perbenihan yang mungkin belum tersampaikan oleh Bapak sebelum kita closing nih Pak hari ini? Oh ya, ini kan memang ada ruang lingkup ya yang harus kita penuhi dalam penerapan SNI 6233 tahun 2015 khusus untuk benih padi imbrida. Nah tadi spesifikasi benih padi imbrida berdasarkan kelas-kelas benih itu sudah, spesifikasi persyaratan mutu di laboratorium itu mungkin saya perlu sampaikan sedikit. Nah kadar air maksimum khususnya untuk menghasilkan benih pokok atau benih dasar, benih sebak, benih penjenis itu semuanya maksimal 13%. Kemudian benih murni untuk BP atau BR itu maksimalnya 98. Kalau EBD BS itu 99%. Kalau kotoran benih, kalau untuk kelas SS ke bawah itu minimal 0,2%. Kalau untuk BS-nya 1,0%. 0,1% ya, 0,2% tadi. Kalau campuran benih-benih lain untuk BP ke bawah 0,2%. Untuk BS-nya ke atas 0%. Daya kecambah semuanya minimal 80%. Jadi itu yang harus kita Patokan untuk standar. Kemudian pengemasannya itu kita sebenarnya idealnya itu menggunakan warna kemasan yang transparan dengan ketebalan 0,08 mm. Ya. Jadi itu kita harus lihat. Kemudian selayaknya di depan kemasan itu ada informasi terkait varietas yang kita hasilkan itu. Kemudian pelabelannya termasuk tadi nama dan alamat, kemudian nomor, tapi itu sebenarnya sudah ada tertera di label yang dikasih nanti oleh BPSB. Kemudian masa edar benih ini juga tertuang dalam SNI 6233 2015 termasuk masa edarnya. Nah kalau untuk pelabelan pertama itu berlakunya biasa 6 bulan. Nah untuk perpanjangan kedua itu 3 bulan lagi. Perpanjangan selanjutnya ketiga yang terakhir itu hanya 1,5 bulan begitu untuk masa edar benihnya Pak. Jadi itu ya. Tapi yang penting kita kerjasama dengan BPSB, kita akan dibimbing lah sampai mendapatkan benih yang betul-betul terstandar. Wah, banyak ini kita dapat informasi nih untuk sahabat petani. Bapak, terima kasih banyak untuk Sama-sama, informasinya. Mbak. Semoga untuk kedepannya bisa diundang lagi, kita bahas lagi tentang Siap. varietas-varietasnya ya Pak, karena masih banyak lagi akan dibahas. Nah, untuk sampai jumpa di lain waktu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Reli. Terima waktunya. kasih. Boleh di dalam dulu Pak, di kamera.